Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia bagi kita semuanya. Kami dari kelompok 9, mata kuliah Pajak Penghasilan Wajib Pajak Pribadi dan Badan Universitas Sarjana Wiyata Taman Siswa. Di sini kami akan memberikan sedikit gambaran mengenai apa itu KPP dan apa saja fungsi KPP setelah kita melakukan kunjungan ke kantor pajak. Tetapi sebelum itu kami akan memberikan sedikit gambaran tentang sejarah singkat KPP Pratama. Sejak tahun 2002, secara bertahap KPP telah mengalami modernisasi sistem dan struktur organisasi menuju sebuah instansi yang berorientasi pada fungsi. Kantor pelayanan pajak yang telah mengalami modernisasi ini merupakan penggabungan dari kantor pelayanan pajak konvensional dan kantor pemeriksaan dan penyidikan pajak. Kemudian di tahun yang sama dibentuklah dua KPP wajib pajak besar atau yang dikenal sebagai LTO, Large Tax Office. 1 tahun setelahnya, yaitu pada tahun 2003, dibentuklah sebanyak 10 KPP khusus, DJP atau Direktorat Jenderal Pajak. Kemudian membentuk KPP Madya atau MTO, Medium Tax Office, di tahun 2004. Selanjutnya, 2 tahun kemudian KPP modern yang lebih dikenal dengan KPP Pratama atau STO, Small Tax Office, mulai dibuka untuk melayani wajib pajak. KPP Pratama mulai terbentuk pada tahun 2006 hingga tahun 2008. KPP Pratama ini merupakan KPP terbanyak yang terbesar di seluruh wilayah Indonesia. Selain itu, KPP Pratama juga menangani wajib pajak yang terbanyak. Jadi, apa itu KPP Pratama? KPP Pratama merupakan unsur pelaksanaan atau instansi vertikal di bawah kantor wilayah Direktorat Jenderal Pajak. Vertikal, Direktorat Jenderal Pajak yang merupakan salah satu instansi di bawah Kementerian Keuangan. Dan apa saja sih tugas KPP itu? Mari kita simak bersama-sama ya teman. Selanjutnya saya akan membahas mengenai apa saja tugas KPP. Yang pertama, melaksanakan penyuluhan. Yang kedua, pelayanan. Yang ketiga, pengawasan wajib pajak. Di dalam tugas KPP ini ada beberapa bidang-bidang tertentu. Yang pertama, pajak penghasilan. Yang kedua, pajak pertambahan nilai. Yang ketiga, pajak penjualan atas barang mewah. Dan yang keempat, pajak tidak langsung lainnya dalam wilayah wewenangnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Nah, selain tugas KPP yang telah saya sebutkan tadi, KPP juga memiliki fungsi sebagai berikut. Yang pertama, sebagai pengumpulan, pencairan, dan pengolahan data, pengamatan potensi perpajakan, penyajian informasi perpajakan, serta pendataan dan subjek pajak. Yang kedua, sebagai penetapan dan penerbitan produk hukum perpajakan. Yang ketiga, pengadministrasian dokumen, berkas perpajakan, penerimaan, pengolahan surat, pemberitahuan, dan penerimaan surat lainnya. Yang keempat, penyuluhan dan pelayanan perpajakan. Yang kelima, pengurangan sanksi perpajakan, pelaksanaan pemeriksaan pajak, pengawasan kepatuhan kewajiban perpajakan wajib pajak. Yang terakhir adalah pelaksanaan konsultasi perpajakan, pembetulan ketetapan pajak, dan pelaksanaan administrasi kantor. Kami di sini melakukan kunjungan ke KPP Pratama di daerah yang berbeda. Yang pertama, berlokasi di Depok, tepatnya di Sleman, Yogyakarta, dan yang kedua bertempat di Temanggung, Jawa Tengah. Nah, mari kita lanjut untuk membahas mengenai apa saja sih yang dapat diketahui tentang KPP. Selain yang telah dijelaskan oleh teman-teman saya sebelumnya, saya akan membahas lebih lanjut bahwa KPP juga memiliki jenis-jenis tersendiri. Apa saja jenis-jenis KPP Pratama tersebut? Yang pertama ada KPP wajib pajak besar atau LTO. KPP ini adalah KPP yang menangani wajib pajak besar dan hanya mengadministrasikan jenis pajak PPN dan PPh.
seperti mengadministrasikan wajib pajak besar dari sektor pertambangan dan jasa penunjang pertambangan dan perbankan dan jasa keuangan. Kedua, ada KPP Madya. KPP Madya mengurusi wajib pajak badan atau perusahaan yang memiliki penghasilan cukup besar di wilayah kabupaten atau kota dan sudah tersebar luas di setiap provinsi di Indonesia. Yang ketiga adalah KPP khusus. Ditjen Pajak membentuk 10 KPP khusus pada 2003. KPP khusus meliputi KPP BUMN, perusahaan penanaman modal asing atau PMA, WP badan dan orang asing, serta perusahaan yang tercatat di Bursa Efek Indonesia atau BEI. Nah, itulah jenis-jenis KPP Pratama. Lalu, adakah perbedaan di antara jenis-jenisnya? Tentunya ada, yaitu terletak pada ekstensifikasi pada STO. Seksi ekstensifikasi merupakan bagian yang berkaitan dengan penambahan jumlah wajib pajak dan perluasan objek pajak dalam administrasi Ditjen Pajak. Kegiatan ekstensifikasi ini dilakukan oleh KPP Pratama melalui seksi ekstensifikasi perpajakan. Nah, baik teman-teman, terima kasih. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada kekurangan, mohon dimaafkan. Dan jangan lupa ya untuk like, comment, share, and subscribe ya, karena berbagi ilmu itu baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.